Masa remaja. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih remaja itu, siapa sih remaja. Nah, remaja didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, karena itu, perlakukanlah anak remaja seperti orang dewasa. Tapi, mengertilah ketika mereka berperilaku seperti anak-anak. Karena remaja bukan anak-anak, remaja bukan orang dewasa. Karena itu di masa ini remaja perlu meninggalkan perilaku anak-anak dan belajar untuk perilaku orang dewasa. Nah, menurut Fergus Dodson mengenai tentang rentang usia, masa remaja tidak mempunyai batasan waktu yang tegas dan pasti. Karena itu, kita dapat mendefinisikan masa remaja sebagai masa perkembangan yang terjadi antara pubertas dan pencapaian kedewasaan, di mana pada periode ini, masa remaja awal yang meliputi usia 13-15 tahun dan masa remaja akhir yang meliputi usia 16-21 tahun. Nah, menurut J.J. Rousseau mengenai masa kelemahan remaja, di mana kekuatan si anak tidak selaras dengan keinginannya. Oleh karena itu, ia harus bergantung pada orang lain. Nah, misalnya seorang remaja yang mempunyai masalah. Nah, pada awalnya sebelum menuju ke masa remaja, awalnya dia adalah seorang anak-anak, di mana pada masa anak-anak itu setiap masalah itu diselesaikan oleh orang lain maupun orang tua atau guru. Nah, ketika dia sudah berada di masa remaja, mereka tidak terlalu berpengalaman dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, ketika remaja diperhadapkan dengan masalah, ia merasa dirinya sendiri mampu dalam menyelesaikan masalah itu. Karena itu, ia tidak membutuhkan orang lain, ia tidak membutuhkan orang lain dalam membantunya dalam menyelesaikan masalah. Namun, ketahuilah bahwa anak remaja itu tidak mampu dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, banyak anak remaja berpikiran bahwa ternyata dalam penyelesaian masalah tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Karena itu disitulah anak remaja membutuhkan bantuan orang lain. Disitulah anak remaja bergantung pada orang lain. Nah, perlu kita ketahui bahwa remaja merupakan masa metamorfosis. Masa metamorfosis belum sempurna. Remaja telah berada pada penghujung standar pemikiran serta kebiasaan masa anak-anak, namun masih berada pada standar pemikiran serta kebiasaan orang dewasa. Nah, pada masa ini mereka mengalami pergumulan dan pencarian jati diri. Nah, pencarian jati diri itu di mana mereka berusaha untuk menjelaskan siapa diri saya, siapa diri mereka, apa perannya dalam masyarakat, apakah ia mampu untuk menjadi orang dewasa, apakah ia mampu menjadi seorang ayah atau ibu, apakah dia seorang anak-anak, atau apakah dia seorang dewasa, atau apakah dia mampu percaya diri tentang latar belakang yang mempengaruhinya, baik itu orang lain berkutik tentang dirinya, tentang latar belakangnya, apakah ia mampu percaya diri akan itu, apakah ia akan sukses, apakah ia akan gagal. Nah, karena itu remaja bukan lagi kanak-kanak, namun ternyata mereka belum disebut orang dewasa. Nah, kita dapat lihat seorang anak remaja yang ketika dia tidak lagi ingin disebut anak-anak, dia ingin pergi sendiri, dia ingin melakukan apapun yang mereka anggap dirinya bisa. Misalnya, dia ingin pergi pasar, dia ingin sendiri, dia ingin memiliki misalnya pakaian yang ingin dibeli, dia ingin memiliki sesuai dengan keinginan hatinya. Namun ternyata mereka belum bisa disebut orang dewasa karena mereka belum mampu bahwa pakaian ini cocok untuk dirinya, pakaian ini itu layak untuk dia pakai. Karena itu dia masih membutuhkan orang dewasa untuk membimbingnya. Karena itu jelas bahwa remaja bukan lagi kanak-kanak, namun mereka juga
bisa dikatakan mereka bukan juga orang dewasa. Nah, pada masa remaja itu merupakan masa peralihan atau masa kekosongan, di mana masa anak tidak ingin terlalu cepat menjadi orang dewasa, namun tidak ingin juga disebut kanak-kanak. Nah, misalnya pada masa peralihan, dari masa peralihan anak-anak ke dewasa, di mana ketika anak-anak ketika remaja berperilaku seperti anak-anak, dia akan dibimbing untuk berperilaku seperti seusianya. Namun ketika dia berperilaku seperti orang dewasa, dia akan ditegur bahwa kamu terlalu berperilaku seperti orang dewasa. Karena itu, di masa peralihan ini, di mana anak-anak remaja harus belajar meninggalkan perilaku mengenai masa kanak-kanak dan belajar membangun perilaku yang baru untuk menggantikan perilaku kanak-kanak dari masa sekarang untuk masa depan. Nah, kemudian masa remaja juga merupakan masa ekspresi, di mana masa remaja mencoba hal-hal yang baru yang dapat menyenangkan kemampuannya. Misalnya, ia senang diperhatikan. Nah, kita perhatikan seorang remaja ketika misalnya remaja perempuan dia ingin pergi sekolah atau pergi kemana saja, ya tentunya dia membutuhkan waktu untuk berekspresi. Misalnya dia berdandan, dia ingin terlihat cantik di depan umum, dia ingin terlihat cantik di depan orang-orang supaya ia itu diperhatikan, dia dipuji. Nah, yang ketiga, remaja merupakan masa egois. Nah, di mana masa anak merasa layak melakukan apa saja yang dikehendaki hatinya, namun mereka tidak siap dengan resiko yang tersembunyi dari hal tersebut. Misalnya, seorang remaja egois, dia merasa dirinya benar, dia tidak bisa berkompromi dengan orang lain, dia ingin selalu didengarkan, dia merasa apa yang dia katakan itu sudah menjadi keputusan untuk diikuti oleh semua orang. Nah, dari hal inilah keegoisan anak remaja. Nah, dia egois dalam mengambil sebuah keputusan, dia tidak mendengarkan pendapat orang lain, komentar orang lain, sehingga hari-hari yang akan datang ia akan ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Nah, dari situlah anak remaja tidak siap dengan resikonya, dia tidak siap ditinggalkan orang lain, dia tidak siap kehilangan orang lain yang ia cintai atau yang ia butuhkan dalam kehidupannya. Yang keempat, remaja. Remaja merupakan masa membangun karakter mereka. Nah, di masa ini anak mengamati orang dewasa di sekitarnya. Misalnya beberapa tokoh yang mereka tiru, bahkan pola hidupnya, dan beberapa juga tokoh yang menjadi orang-orang yang tidak ingin diamatinya. Misalnya seorang remaja, dia meniru orang yang pintar main gitar, dia meniru orang yang bisa menyanyi, dia meniru sikap-sikap, perilakuan, bahkan penampilannya. Dia ingin seperti itu, dia ingin juga memiliki hal itu. Tetapi di sisi lain, dia juga menilai orang lain bahwa saya tidak ingin seperti orang itu karena misalnya dia tidak pintar main musik, misalnya dia tidak pintar menyanyi. Ya, disitulah remaja membangun karakter mereka. Nah, yang kelima, remaja pada masa muda diformat. Misalkan ini merupakan masa kekosongan yang dialami anak remaja. Mereka mudah menyerap nilai yang diberikan oleh tokoh yang mereka kagumi. Misalnya seorang remaja, dia mengagumi gurunya di sekolah. Nah, apapun yang gurunya berikan, ia dengan cepat menerapkan hal-hal yang gurunya berikan. Misalnya gurunya menerapkan nilai-nilai kesopanan, gurunya menerapkan nilai-nilai keakraban dengan siswa. Karena itu remaja mudah melakukannya, mudah menyerap, mudah meniru hal-hal tersebut. Dia gampang bergaul dengan orang lain, dia gampang akrab dengan orang lain karena dia dapat meniru itu dari tokoh-tokoh yang ia kagumi. Nah, selanjutnya masa perkembangan remaja. Masa perkembangan remaja
merupakan masa pubertas, di mana anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual, yang berarti menuju kedewasaan. Nah, ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Ini adalah masa metamorfosis di mana anak remaja menjadi dewasa, bukan lagi anak-anak, namun bukan juga orang dewasa. Nah, pada masa ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, prapuber, di mana organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua, puber, di mana haid pada anak perempuan dan mimpi basah yang pertama kali pada anak laki-laki di malam hari. Yang ketiga, pasca puber, di mana organ seks mulai berfungsi secara matang. Selanjutnya, ciri-ciri masa puber. Yang pertama, periode tumpang tindih, di mana mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Yang kedua, periode yang singkat, di mana terjadi sekitar 2-4 tahun dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan 3-4 tahun dianggap sebagai anak yang lambat matang. Yang ketiga, fase negatif, di mana sikap anti terhadap kehidupan, kehilangan sifat-sifat yang baik yang sebelumnya sudah berkembang. Yang keempat, masa pertumbuhan dan perubahan pesat. Ini menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, serta perilaku yang kurang baik. Nah, selanjutnya, akibat perubahan masa puber. Nah, ini mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal. Karena itu, keadaan fisik maupun psikologi remaja itu menimbulkan perubahan dalam perilaku, sikap, dan kepribadian. Nah, yang pertama itu adanya akibat terhadap keadaan fisik. Itu meningkatnya tanggung jawab sehingga tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kemudian kebiasaan makan yang tidak menentu, timbul rasa lelah, tertekan dan mudah marah. Karena itu dengan ini ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian dan dengan simpati yang lebih besar dari biasanya. Nah, yang kedua, akibat pada sikap dan perilaku, di mana semakin sedikit simpati dan pengertian yang diterima pada anak puber, sehingga ia ingin menyendiri. Ia menarik diri dari teman-teman, bahkan dari berbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan teman-teman, bahkan dengan anggota keluarga. Yang kedua, dia mulai bosan. Anak remaja bosan dengan permainan yang sebelumnya sangat digemari, baik itu tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sosial, dan kehidupan pada umumnya. Dapat kita lihat pada masa remaja sekarang ini, banyak anak-anak remaja yang sudah mengesampingkan sekolah. Dia mulai bosan sekolah, dia mulai bosan dengan tugas-tugas sekolah, sehingga dia mencari penghiburan lain di luar sekolah, karena dia bosan dengan kegiatan-kegiatan sekolah, dia bosan dengan sekolah, sehingga dia mencari kesenangan sendiri yang membuatnya tidak bosan. Yang ketiga, antagonisme sosial, di mana anak remaja, anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Dia tidak ingin menerima masukan bahkan pendapat orang lain. Nah, yang keempat, emosi yang meninggi, di mana kemurungan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil. Misalnya, hanya terdapat masalah-masalah kecil, itu dapat membuatnya amarahnya yang meledak, menangis. Nah, itu yang membuatnya emosi yang meninggi terjadi pada remaja. Yang kemudian hilangnya rasa kepercayaan diri. Tadinya seorang anak yang sangat yakin pada diri sendiri, sekarang tidak yakin akan dirinya sendiri. Itu karena terjadi kritik, bahkan itu datang dari orang tua maupun teman-temannya. Itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Yang terakhir, terlalu sederhana, karena dia tidak ingin diberi komentar yang buruk, sehingga dia hidup sederhana dalam segala penampilannya. Nah, dari masa puber,
masa remaja ini ada pun bahaya yang terjadi. Yang pertama bahaya fisik, di mana kekurangan hormon pertumbuhan. Yang kedua kurangnya hormon gonad. Yang ketiga persediaan hormon gonad yang berlebihan. Nah, yang kedua bahaya psikologis, di mana terdapat konsep diri yang kurang baik, prestasi rendah, kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber, dan yang terakhir tidak menerima tubuh yang berubah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai masa remaja, masa perkembangan remaja. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita.